bisa bilang cakep. Oke. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa ibu ucapkan. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian mengisikan kelasnya terlebih dahulu. Lihat samping kanan kiri kalian. Jika masih ada yang berserakan, silahkan dikasihkan. Ada sampah, silahkan dibuang di tong sampahnya. Silakan. Dan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Marilah teman-teman sebelum mulai pelajaran hari ini, nantinya kita berdoa bersama. Mulai. Terima kasih nak telah mempimpin doa. Siapa yang nggak masuk kelas hari ini? Verca, Mikaela, Rata, Fania, Dewa, sama Safia. Sakit semua ini ya? Dewa juga sakit. Dewa sakit. Kita doakan semoga teman-teman kita cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Oke, untuk menambah motivasi kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Semuanya hafal ya? Bluetooth mode. Connected. Semuanya boleh berdiri.
penting dan semangat harmoni masih ingat harmoni dalam keberagaman itu pengertiannya apa? Harmoni itu apa? Keselarasan. Sedangkan kalau keberagaman perbedaan. Jadi kalau harmoni dalam keberagaman berarti keselarasan dalam perbedaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan tentang harmoni dalam keberagaman pada materi yaitu sudah Ibu buat PowerPoint-nya. Kita akan membahas tentang di bab 3 harmoni dalam keberagaman dengan submateri yaitu pentingnya memahami dan menghargai keberagaman, di mana ada pun capaian pembelajaran kita yaitu menganalisis potensi konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya yaitu melalui media PowerPoint peserta didik mampu menganalisis harmoni dalam keberagaman dengan tepat. Dan yang kedua ada dengan menggunakan LKPD peserta didik mampu menganalisis potensi konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di daerahnya masing-masing dengan tepat. Kegiatan pembelajaran kita yaitu pada pertemuan ini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Peserta didik akan dibentuk kelompok sesuai dengan asesmen awal yang telah dilakukan berdasarkan dengan latar belakang budaya peserta didik. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pengertian keberagaman. Tadi keberagaman itu adalah adanya perbedaan. Nah, di sini ada pengertian keberagaman. Keberagaman merujuk pada perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti suku. Ada suku bangsa, bahasa, adat istiadat, kemudian ada agama, tradisi, dan pakaian, adat atau rumah adat. Nah, di situ ada suku bangsa, ada Palembang, Komering, dan Ogan di Sumatera Selatan ini. Kemudian ada bahasa daerah, yaitu ada bahasa Palembang. Kita kan sering kan pakai bahasa Palembang ya. Kalau kata orang tuh bongki cogalu, beda. Itu bahasa Palembang. Semuanya bisa kan di sini pakai bahasa Palembang? Nah, kemudian ada agama dan kepercayaan, di mana ada agama yang diakui oleh Indonesia ada berapa? Ada 6, yaitu ada agama ya, betul sekali. Dan ada kepercayaan animisme, dinamisme. Kemudian ada tradisi dan adat istiadat. Banyak di Indonesia itu beragam tradisi karena terdapat banyak suku. Jadi setiap suku itu berbeda-beda tradisinya, adatnya pun berbeda-beda. Nah, kalau di lingkungan sekitar kalian ada tidak tradisi yang masih terlihat? Tradisi seperti apa? Ketika pernikahan seperti apa? Coba Nadia. Jadi kata Nadia, tradisinya itu di pernikahan, Bu. Ada tari sambut, yaitu juga termasuk ke dalam tarian daerah. Jadi di Palembang juga ada tradisi atau adat istiadat. Yang ibu tahu itu ada ngobek. Apa ngabek? Ngabek. Nah, itu ada yang tahu apa itu? Itu. Nah, di sini ada ngobek. Dia itu tradisi Palembang di mana kita itu
kakinya itu bersila, duduk bersama-sama, kakinya bersila sambil makan. Nah, masih terlihat nggak di Palembang ini seperti itu? Masih ya. Berarti warga Palembang masih menjunjung tinggi tradisi tersebut. Kemudian di sini ada lagi pakaian adat. Pakaian adat Palembang itu apa? Songket seperti yang dipakai. Kemudian ada rumah adat di Palembang. Rumah. Kemudian tadi ada apa lagi? Ada tarian, kemudian ada makanan khas. Nah, makanan khas Palembang itu apa? Pempek. Kenapa ragu-ragu ya? Kue panjang, pempek, masuba. Kalau ngomongin makanan jadi lapar. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada juga pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Di mana di sini ada masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Jadi adanya keberagaman itu tidak mudah, iya nggak? Adanya perbedaan antara suku satu, suku dua, ada yang perbedaan bahasa yang mungkin bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu berbeda. Tapi ada kata-kata yang sama tapi maknanya beda. Jadi membuat kesalahpahaman dalam komunikasi seperti itu. Kemudian adanya muncul rasa toleransi dan solidaritas. Jadi dalam keberagaman kita harus bertoleransi. Kemudian menumbuhkan semangat persatuan dalam bingkai kebinekaan. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana cara kita memunculkan rasa toleransi kita terhadap perbedaan, entah itu dari perbedaan suku, bahasa, agama. Coba dong anak-anaknya dulu tadi ya. Coba Anda. Oke, betul sekali yang dijawab oleh Nadia. Kita beri tepuk tangan lagi. Ada mau menambahkan? Yang lain yuk. Jangan lagi terus. Oke, siapa namanya nak? Muhammad Naufal Faturullah. Oke, mana? Kita Ya, tepat juga yang dikatakan oleh Naufal Faturullah. Kita beri aplaus. Naufal Faturullah bahwa kita itu tidak boleh menganut etnosentrisme karena kita ini sama di mata Tuhan seperti yang dikatakan oleh Nadia. Jadi justru dengan keberagaman itu akan menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia yang menarik perhatian luar negeri seperti itu. Kemudian dengan adanya perbedaan kita akan menumbuhkan semangat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya di sini ada harmoni dalam keberagaman. Jadi untuk mewujudkan harmoni dalam keberagaman penting memahami dan menghargai keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai keberagaman agar terwujud hal-hal berikut ini, yaitu adanya tercipta rasa saling menghormati antar sesama, meningkatkan kerjasama di antar kelompok masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, menjamin keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Jadi banyak sekali manfaat dalam memahami dan menghargai harmoni dalam keberagaman. Yaitu di sini ada 4 poin. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Bukan Bu, kalau cuma 4 poin manfaat dari memahami keberagaman. Ya. Kira-kira apa lagi selain 4 itu? Apa ya? Boleh deh berpikir dulu deh.
belakang mau jawab tapi malu-malu nih. Ibu samperin aja deh. Gak apa-apa. Iya Bu, yang belakang Bu. Mau kan? Yuk. Mau jawab apa Bisa nih? Bu, iya Bu. Coba. Selain kita tuh manfaat memahami keberagaman itu seperti apa manfaatnya? Apa? Ya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu lah. Oke. Siapa namanya perkenalkan dulu dong. Oh berdua, oke. Satu-satu dulu lah. Novel siapa ini tadi? Novel Fadlullah, ini Novel Razansyah. Oke. Manfaat Ini meningkatkan toleransi. meningkatkan toleransi, iya benar. Selain itu ada lagi Meningkatkan empati. menumbuhkan empati. Betul sekali yang dijawab oleh Naufal Razansyah. Jadi kita itu harus meningkatkan empati. Nah di sekolah juga, di kelas juga kita harus berempati sesama teman, ya enggak? Tidak boleh misalnya nih ada teman yang sakit, kita cuma diam nggak peduli. Kita juga harus merasakan apa yang dia rasakan dengan kita bertanya kenapa nak? Misalnya siapa namanya nak? Abid. Ditanya lagi sakit. Abid kenapa? Sakit apa? Mungkin ada yang dibantu. Misal nggak kuat nih mau pulang, diantar oleh temannya. Oke, Abid mau menambahkan? Sudah cukup. Oke. Boleh tepuk tangan lagi. Tuh kan yang belakang itu pinter-pinter bisa jawab, cuma malu. Nah, Tapi keluar tuh belakang lagi. Jadi dalam keberagaman itu dapat memicu terjadinya konflik. Ya enggak? Adanya keberagaman, bermacam-macam perbedaan akan menimbulkan berbagai konflik. Nah, strategi apa yang dapat memberikan solusi agar tidak terjadinya konflik? Ada yang bisa? Nah, yang belakang lagi apa? Sebelah sini. nah belakangnya Kayaknya berbeda. sebelah sini pada jauh. Sana bisa mau. Tadi yang sini sudah, sini sudah, sebelah sini belum nih. Oke, siapa namanya nak? Naila. Bagaimana Naila? Strategi supaya tidak terjadinya konflik dalam keberagaman. Benar sekali yang bilang oleh Naila bahwa untuk memberikan solusi terhadap perbedaan itu kita harus menghargai, kemudian tidak boleh mendiskriminasi budaya karena setiap budaya itu memiliki kelebihannya masing-masing, memiliki ciri khasnya masing-masing. Oke, di sini kita lanjut strategi mengatasi konflik dalam masyarakat. Yaitu yang pertama dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Jadi semuanya ibu yakin di kelas 11-2 ini sudah hafal Pancasila, nggak perlu lagi dites satu-satu. Dan sudah mengerti nilai-nilai Pancasila itu apa aja. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi 5 prinsip itu jika kita jalankan akan membantu kita dalam mengatasi atau mencegah terjadinya konflik dalam keberagaman masyarakat. Kemudian ada pun metode yang efektif untuk penyelesaian konflik. Jika misalnya sudah terlanjur nih terjadinya konflik. Jadi kan kalau yang menjalankan prinsip-prinsip Pancasila itu kita bisa mencegah. Nah, gimana kalau misalnya konflik itu sudah terjadi? Jadi adanya metode yang efektif yang pertama ada mediasi. Nah, mediasi itu apa? Coba Nadia, apa Nadia? Betul lagi jawabannya Nadia. Boleh kita tepuk tangan buat Nadia? Jadi kata Nadia, mediasi itu adalah pihak ketiga
mediasi. Kalau kalian dengar nego itu apa? Perundingan. Jadi kalau negosiasi dalam mengatasi jadi apa sih? Jadi negosiasi. Oke, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Abdurrahman. Kemudian di sini ada lagi arbitrase. Oke, arbitrase itu apa? Dia itu hampir sama dengan mediasi, tapi ada perbedaannya. Arbitrase. Ya. Oke, siapa yang mau jawab lagi arbitrase? Coba Nadia kayaknya mau jawab, boleh deh Nadia. Arbitrase. Coba mau jawab. Ya, benar yang dikatakan Nadia. Jadi arbitrase itu ada pihak ketiga juga, tapi bedanya kalau misalnya di mediasi pihak ketiganya itu dia tidak bisa memutuskan, sedangkan di arbitrase atau bisa kita bilang arbiter itu dia memberikan keputusan dan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian setelah itu adanya dialog atau musyawarah mufakat. Musyawarah, masih ada yang belum mengerti musyawarah? Mengerti ya? Jelas semua? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah jelas semuanya? Jadi di sini sudah Ibu lakukan pemetaan dan Ibu bagikan kelompok berdasarkan dengan latar budaya peserta didik. Jadi sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Namanya nanti boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke ya. Ibu bacakan dari kelompok 1, ingat-ingat lagi namanya. Kelompok 1 ini ada Mikaela Naura Kamila, Regina Gisel Keirera, Sania Fauzia Al-Hafiz, Cleopatra Queen Malika, Ahmad Abid Atala, Ashraf Fahri Al-Hanif, Naura Amalia, Dewa Saputra Utama, Kaila Bunga Aprilia, Sarah Masfira Rahmadianti. Kemudian yang kelompok 2-nya sebelah sini ada Denisa Widiani Fadila, Hairunisa Cahayani Nurul, Emrifal Parana, Raka Zuhdi Naufal, R. Azahra Hairunisa, Nyayu Najwa Syalsadila, Ella Kismika Rahma, Dimas Fadila, M. Syafiq Permana. Kelompok 3-nya di barisan sini itu ada Nenya Arunggani, Brevin Janusa Yustiadi, Ahmad Darmawan, Ahmad Zafar Abdurrahman, Asyifa Kirana Putri, Atifa Maila Hanabanglina, Clara Valencia Salsabila, Diva Alita Malika, Muhammad Naufal Faturullah, Syahira Al-Zahra. Kelompok 4-nya ada Ratu Aura Shifra, Nadia Iswari Nabia, Raffi Satrio Pamungkas, Baca Palimpa Pripta, Batrisya Fahira Mudin, Hamami Alhamdi Revali, Muhammad Naufal Razansyah, Fania Nabila Arifin, dan Zalika Aurelia Putri. Oke, sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing.
Di situ. Duo. Blackpink kita bareng Blackpink. Jadi hari ini
ini aku tadi kalau masuk di bangsa yang tadi. Iya, dia benar. Yang tentang keanekaragaman itu. Harmonisasi. Bagus itu ada sila ketiganya. Boleh ditanyakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Paling perbedaan ada keping gitu misal dalam lingkungan Palembang terdapat banyak suku seperti suku Palembang ini suku apa sih? Bisa juga suku Cina. Contoh-contoh konfliknya kan? Intinya Kita nggak ada. perbedaan suku. Perbedaan suku, Suku budaya juga. suku budaya Di daerah sekitar Palembang. Itu benar sekitar kami. sekitar. Iya, sekitar. Pakai hasrat dalam diri gue. Yang berdarah suku tertentu. Ada suku berdarah putih. Sangat besar. Enggak, Bu Nabila ini kok bestie sama aku, Bu. Ya, pakai mantap aku. Sudah nikah banget. Mau cari
Kamu itu sudah minoritas yang beragama Jawa yang Salah. Oh iya, tanya ke Kamu yang gimana ya? Beberapa. ada konflik. Cuman Tapi ada ini nomor 2 tuh ya Pak. Akun ini apa ini? Oh iya ini soal tadi coba juga. Juga kita nggak biasa aja kita pakai. Iya. Kita nggak harus kita selesaikan ya. Kita nggak boleh pakai bahasa Jakarta. Mungkin ada yang tersinggung kalau ada imigran Jawa yang di sini. Agak longgar ya.
Jawabannya, pernah. Terdapat konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku budaya di sekitar kita, seperti rasisme yang diterima oleh suku minoritas, terutama pada kalangan masyarakat, yang menyebabkan terjadinya kemudian pengisolasian, kekerasan dan ujaran kebencian. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Berdasarkan konflik yang sudah kalian analisis secara berkelompok, memberikan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak dengan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sehingga sebagai generasi muda dapat memahami dan menghargai keberagaman. Di sini kita ada 3 solusi, yaitu pertama menghidupkan dan melestarikan budaya toleransi yang mencerminkan sila ketiga. Kedua yaitu tidak membeda-bedakan suku dan budaya yang mencerminkan sila kelima. Dan yang terakhir tidak ikut campur dalam urusan kepentingan budaya lain selain berkontribusi yang positif mencerminkan sila kelima. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Diharapkan semua kelompok memberikan pertanyaan. Setiap kelompok memberikan 1 pertanyaan. Oke, silakan. Dari kelompok 1 ingin bertanya tentang apa? Oke, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya dari oke, kelompok. Catat pertanyaannya. Dari siapa? Ya, silakan. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Asraf Farid Amin, absen nomor 5. Kali ini kelompok 1. Kali ini saya ingin bertanya, sebagai generasi muda, apa peran kalian untuk mempertahankan budaya Indonesia atau Palembang ini? Sekian, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Silakan kelompok 2. Perkenalkan, saya Denis Fadila dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana agar budayamu dapat dikenal oleh dunia? Pasti bisa. Baik, untuk izinkan kami mendiskusikan hasil dari pertanyaan kalian ya.
pelajar untuk memperkenalkan kebudayaan kita. Ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk memperkenalkan budaya kita. Contohnya adalah dengan cara melestarikan budaya-budaya tersebut ke generasi muda agar tidak terkubur oleh waktu, agar tidak cuma generasi tua dan orang-orang yang berminat sangat sedikit jumlahnya yang mempelajari dan mampu untuk melestarikan budaya tersebut. Yang kedua adalah dengan menyaring budaya-budaya asing, khususnya budaya-budaya yang mirip dengan Indonesia, budaya kita, dan mengolahnya agar tidak mengubah identitas dari budaya kita, terutama budaya-budaya yang disebut sebagai kebarat-baratan ataupun budaya-budaya yang dianggap bisa menghilangkan warna kita sebagai Indonesia. Ya, cukup jelas. Terima kasih Datuk. Jadi jawaban dari Asraf ya, Zafar ya. Nah, itu dengan memperkenalkannya kepada generasi muda agar tidak terkubur dan juga bisa kepada generasi muda kita dapat memperkenalkannya melalui media sosial. Dan seperti kalian memakai pakaian jumputan, kemudian batik, itu kan juga termasuk budaya Palembang. Jadi dengan kalian memakai pakaian seperti ini juga sudah melestarikan budaya Palembang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Novel. Jadi pertanyaan dari Bapak Ibu tadi itu mengenai tentang apakah efek jangka panjang dari konflik yang ditimbulkan dari beragam suku dan macam-macam. Jadi di sini saya membagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama konflik yang terjadi apabila pemulihan. Jadi kalau pemulihan terhadap satu korban, menurut saya itu akan berpengaruh sangat terhadap mental health dan juga mindset yang ditimbulkan oleh si korban tersebut, sehingga menganggap kalau suku-suku lain atau budaya-budaya lain tersebut itu jahat pada budaya mereka, jadi ya itu mampu menimbulkan konflik yang lebih besar. Apa sudah cukup jelas? Perang suku itu mampu terjadi jika terjadi konflik yang berskala besar dan juga terjadi jika penyebabnya itu keberagaman dari budaya dan juga suku. Itu mampu bertahan perang suku itu lama-lama, sehingga mampu menimbulkan dampak-dampak negatif yang sangat besar seperti persatuan yang ada di negara tersebut akan terpecah belah. Lalu yang kedua, sumber daya itu akan berkurang drastis karena ya dan lain-lain. Dan itu pun dapat membuat mendapatkan cap dari negara lain atau daerah lain itu menjadi buruk terhadap daerah tersebut. Yang kedua. Dan cukup jelas pembahasan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya tadi cara mengenalkan budaya kita ke orang asing. Oke, tidak jauh beda dengan jawaban yang soal pertama. Kita sekarang menggunakan sosial media di era kita sekarang. Tentu saja itu akan mempermudah cara kita untuk memperkenalkan budaya kita sendiri, seperti kita update membuat konten TikTok nih. Yang pasti itu akan bisa dilihat oleh orang asing kan. Jadi ya itu cara memperkenalkannya. Terus ada juga kita punya pertukaran pelajar. Kan itu pasti ada yang mewakilkan dari negara asing kan. Mungkin saja selama pertukaran pelajar itu dia bergaul dengan kita kan memperkenalkan budaya kita pastinya kayak makanan, pakaian, dan pasti mereka akan terbiasa dengan budaya-budaya kita. Dan mungkin setelah mereka menyelesaikan pertukaran pelajar tersebut, mereka bisa bercerita mungkin ke teman-teman mereka yang ada di negara lain itu. Jadi yang itu cara memperkenalkan. Dan terima kasih. Oke, apa sudah cukup jelas? Jelas. Sekian presentasi kami mengenai hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum
kelompok 3. Sangat baik dah. Baik banget. Keren banget. Keren banget. Oke. Di sini kita akan melakukan asesmen. Jadi mungkin untuk kelompok 1, 2, dan 4 bisa dipresentasikannya di minggu depan. Jadi sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi asesmen ini kalian isi secara individu. Karena tadi kan sudah kelompok. Sekarang ibu mau tahu hasil individunya. Kita ada 38 siswa ya. Yang tidak hadir